Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu, karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom jemaat Gereja Kristen Kemadaud. Kita memulai ibadah kita, ibadah tengah minggu online pada saat ini. Kita mau datang memuji Dia, Bapa Raja di atas segala raja. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka pasah
bacakan pengumuman kita di sepanjang minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu umum jam 10 pagi setiap minggu, ibadah minggu youth jam 1 siang. Boleh Bapak Ibu, saudara-saudari semua ikutin di channel YouTube GKKD Jakarta. Pengumuman yang kedua, setiap hari Kamis ibadah tengah minggu online jam 7:30 malam, boleh diikutin di YouTube GKKD Jakarta Utara. Kita ada 2 persembahan, persembahan umum dan persembahan calling. Boleh Bapak Ibu saudara-saudari semua memberikan lewat OPPO atau GoPay ataupun transfer dengan tunai pun boleh. Silahkan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar TV atau handphone Bapak Ibu saudara-saudari semua. Pengumuman yang terakhir, kita ada giveaway. Setiap pemenangnya diumumkan setiap hari Sabtu DM Instagram. Demikian pengumuman kita di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat malam. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang luar biasa? Saya berharap malam ini kita tetap di dalam keadaan sehat selalu dan dalam kasih dan damai Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, mungkin ada di dalam perjalanan, mungkin ada di dalam rumah, di kantor ataupun di kamar. Saya mengucapkan shalom dan terus dalam kasih Tuhan. Baik, hari ini malam ini kita akan memulai lagi ibadah online tengah malam GKKD Jakarta Utara. Kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pada malam hari ini tetap bersyukur oleh anugerah Tuhan. Walaupun di tengah kondisi pandemi, keadaan bangsa kami Indonesia yang mengalami masa-masa yang sulit, tetapi kami tetap boleh mengucap syukur dan boleh senantiasa percaya dengan iman bahwa Tuhan Allah tetap baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan tidak meninggalkan kami ketika kami lemah. Tuhan yang menguatkan ketika kami dalam kesusahan. Tuhan yang menghibur ketika kami dalam kegalauan. Tuhan yang memberikan kata-kata kekuatan penghiburan yang baru melalui Roh-Mu ya Bapa. Ketika kami sakit juga pada malam hari ini, Tuhan memberikan kesembuhan yang dahsyat, yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar, urapi kami dan juga urapi setiap Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman di sini, anak muda yang ikut mendengar dari ibadah online ini, supaya kami bersama-sama mengerti, mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi shalom, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, saudara yang kasih. Saya melihat dan kita tahu bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan bahwa dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Itu sebabnya orang yang sudah dalam Kristus, dalam arti dia sudah bertobat dan mengalami kelahiran baru, dia sudah dirubahkan hatinya, dan Tuhan juga membawa kepada habitat yang baru, sehingga seolah-olah dia seperti orang aneh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, seperti orang tanda kutip yang aneh, yang berbeda, ya. Misalnya orang itu yang tadinya suka merokok, tidak merokok, yang tadinya dia memperkatakan yang sia-sia, yang kasar, yang juga memperkatakan kata-kata yang tidak sopan kepada orang lain, pada orang tuanya. Tiba-tiba Tuhan ubahkan. Juga demikian sebagai orang tua yang sudah lahir baru, tadinya dia tidak mengasihi atau tidak peduli dengan anaknya, tetapi tiba-tiba dia menjadi orang yang mengasihi anaknya dan sangat peduli dengan anak-anaknya dan sangat sayang. Dan di dalam sekolah, di dalam kampus, dalam pekerjaan dia juga orang yang berbeda, karena dia dilihat sesuatu yang ternyata temannya kok berbeda gitu ya. Diajak ke sini tidak mau, diajak ke sana tidak mau. Nah, teman-teman, itulah yang disebut dengan dia masuk dalam sesuatu yang baru. Walaupun dia masih di tengah dunia, dia masuk di dalam satu boleh dibilang panggilan baru atau dunia yang baru. Nah, kadangkala juga kalau kita lihat juga, kalau
orang itu juga yang sudah ada dalam panggilan dan dunia yang baru, dalam arti roh yang baru, kadangkala juga kalau dia tidak menyadari hal ini dan dia tidak mensyukuri, bisa juga dia terbawa lagi kepada dunia yang lama, ya, dunia yang dimana penuh dengan dosa, dimana dia tidak punya kuasa lagi terhadap dosa, dia tidak bisa lagi menaklukkan dosa, dan akhirnya sampai sama dengan dunia ini. Nah, pada malam hari ini saya mau ingatkan kita tentang bagaimana kita seorang yang percaya kepada Yesus, kita sudah masuk dalam dan dipisahkan, ya, walaupun kita secara jasmani saya bersama dengan keluarga, bersama dengan teman sekolah, tetangga dan keluarga dan di tengah bangsa ini, tetapi secara alam rohani Tuhan sudah memisahkan kita dengan dunia, dalam tanda kutip, dunia yang penuh dosa, yang gaya hidup dan cara hidup yang berbeda, ya. Jadi malam hari ini saya mau kita belajar tentang dipisahkan oleh dunia. Ya, orang yang percaya kepada Kristus dipisahkan oleh dunia. Tanda kutip dunia ini adalah suasana atau habitat yang tempat di mana orang itu berdosa, tempat di mana orang menikmati akan dosa dan tidak menyadari bahwa dia sudah dikuasai oleh dosa, ya. Jadi dipisahkan oleh ini, walaupun masih dia seperti secara jasmani bersama-sama, seperti tidak ada perbedaan gitu, ya. Tapi Tuhan memisahkan dia di tengah dunia ini. Nah, kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa kita, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang sudah percaya kepada Yesus, Tuhan sudah memisahkan dari dunia ini, memisahkan, ya, dari dunia ini. Sebabnya malam ini kita bicara tentang dipisahkan oleh dunia. Ya, nanti kita masuk di dalam kelompok tubuh, ya, untuk khotbah selanjutnya, keluarga Allah, gereja adalah keluarga dan sebagainya. Tapi kita mau melihat dasar dan landasannya, ya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa seorang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang, ya. Nah, Tuhan membuat setiap orang percaya diubahkan, statusnya diubahkan, ya. Oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak lagi di bawah kutuk, tetapi sudah dibebaskan. Dia tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran, dilepaskan menjadi hamba dosa, karena Yesus yang telah mati bagi kita semua. Nah, itu sebabnya Tuhan memindahkan kita, ya, memindahkan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah lahir baru, ada sesuatu perbedaan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara, itu sudah benar berarti. Tapi kalau tidak ada perbedaan dengan dunia dan orang lain juga melihat tidak ada perbedaan, itu berarti pertobatan saudara dan kepercayaan saudara itu disangsikan, ya. Karena Tuhan bilang dalam Kristus dia sudah ciptaan baru, ada satu perubahan, sudah diubahkan, sudah masuk dalam dunia yang lain, sudah masuk dalam alam suasana roh yang lain. Ya, nah, jadi apa yang diubahkan? Saya mau sedikit menyatakan, ya, tentang apa yang diubahkan oleh seorang yang percaya, seorang yang lahir baru, seorang yang di dalam Kristus, supaya kita menyadari dan kita tahu bahwa memang kita di dalam Kristus, ya. Kalau kita belum ada perubahan seperti yang mau saya bicarakan, berarti jangan-jangan kita belum di dalam Kristus. Kita mungkin percaya dalam Tuhan Yesus, tapi belum di dalam Kristus, belum hidupnya diubahkan,
belum mengalami kelahiran baru. Nah, saya mau kita belajar apa sebenarnya yang diubahkan ya. Nah, ada dua hal. Yang pertama, secara pribadi Tuhan mengubahkan hidupnya ya, secara pribadi. Nah, kalau kita lihat beberapa firman yang mengatakan di sini bahwa orang itu sudah dibenarkan oleh Tuhan ya. 1 Petrus 2 ayat 18, oleh karena kematian Kristus dia sudah dibenarkan. Bukan dia orang yang benar karena perbuatannya, tetapi Kristus lah yang membenarkan sehingga dia menjadi orang yang benar. Ya, ingat, saudara sudah dibenarkan, sudah menjadi orang benar, bukan karena apa yang kamu perbuat, tapi karena Kristus yang perbuat sehingga orang benar. Yang seterusnya adalah saudara adalah orang yang dikuduskan karena Kristus telah menguduskan hidupmu ya. 1 Petrus 1 ayat 15, orang yang dikudus, hendaklah kamu kudus karena Allah itu kudus ya. Jadi kudus karena Tuhan mengatakan bahwa kamu kudus. Kamu kudus itu bukan berarti kamu tidak ada bukan berarti kamu menjadi orang yang sempurna kayak seperti malaikat. Mungkin masih banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, mengalami proses. Tetapi Tuhan bilang kamu adalah orang yang kudus karena dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Dan selanjutnya, secara pribadi kamu adalah orang terang dan garam dunia. Wow, gimana itu Pak? Ya seperti itu, kamu terang dan garam dunia. Kalau makanan tidak ada garam, itu tawar, tidak ada rasanya. Demikian juga kalau kamu tidak bisa menggarami, membuat ada sesuatu yang berbeda di tengah dunia ini, maka kamu bukan anak Tuhan. Tuhan bilang kamu adalah garam dan terang. Artinya juga bahwa kehidupan kamu menjadi corong, menjadi terang bagi orang lain. Wow, berat juga ya, tapi Tuhan yang memberikan semua itu. Yang selanjutnya adalah kamu adalah ahli waris. Wow, luar biasa ya. Saudara, kalau saudara anaknya konglomerat ya, sebutlah siapa di sini konglomerat ya yang paling kaya di Indonesia ya. Yang paling kaya di Indonesia misalnya, pasti anaknya itu punya diberikan ahli waris semua kekayaan daripada orang tuanya ya. Wow, luar biasa. Jadi semua kekayaan orang tuanya nanti ketika orang tua, bahkan sejak orang tuanya hidup dan orang tua yang sudah meninggal pun, itu milik anaknya. Itulah disebut ahli waris ya. Wah, luar biasa. Kita ahli waris kerajaan Allah, ahli waris kasih Tuhan. Kemudian kita diberi kuasa ilahi. Wow, Tuhan sudah memberikan kita perlengkapan senjata kuasa ilahi untuk mengalahkan dosa, mengalahkan musuh, mengalahkan persoalan, dua dahsyat. Kemudian juga yang itu enak-enak saudara ya. Itu yang enak-enak. Ada yang nggak enaknya ya. Saudara adalah orang-orang yang siap untuk dibenci oleh dunia ini. Wow, iya. Oleh karena Kristus, saudara diejek, difitnah, dianiaya, bahkan siap untuk dipersekusi, bahkan dilakukan sesuatu yang tidak baik. Tuhan bilang di Yohanes 15 ayat 19, kamu bukan lagi dari dunia karena aku sudah memilih kamu di tengah dunia ya, sehingga dunia membenci kamu. Jadi kalau teman-teman dunia mengejek, membenci kamu oleh karena kamu mengikuti Kristus, itu sudah benar ya. Jangan teman-teman mengejek, menghina kamu karena kelakuan kamu yang tidak benar, atau karena kamu mencuri, kamu yang suka gosip, menjelek. Nah, itu kamu dihina bukan karena Kristus itu, tapi karena perbuatan kamu itu ya, enggak. Tapi yang disebut dengan kita dihina, diejek, itu karena kita mengikuti Yesus. Amin ya. Itulah kita sebagai pribadi yang dipisahkan oleh dunia ini. Nah, yang kedua adalah kita dipisahkan masuk dalam komunitas ya, komunitas rohani. Jadi bukan kita aja, tapi banyak juga anak-anak Tuhan ya,
anak-anak yang dari segala suku, dari segala bangsa, daripada segala status ekonomi, sosial, ya, orang kaya, orang miskin, orang apapun, ya, yang cakep, yang jelek apapun, ya, tapi di dalam Tuhan, ya, kita masuk dalam komunitas ilahi. Tuhan sudah memilih kita, ya, memanggil kita, ya. Nah, apa komunitas rohaninya? Ya, kita lihat di sini ada sebagai kawanan domba. Yesuslah gembalanya. Kata Yesus, Yohanes 10:15, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Jadi Yesus mengenal kita karena Dia adalah gembala kita. Amin. Wow, luar biasa, ya. Kita kawanan domba di mana Yesus yang dahsyat, penguasa yang luar biasa, ya, Dia adalah gembala kita. Saudara, kalau di gembala yang benar, ya, kalau kita lihat seperti Daud, dia gembala 2-3 kambing domba saja. Dia bilang kalau ada yang menyakiti dombanya atau kambingnya, dia akan siap mati untuk membela. Bahkan harimau, singa pun akan dilawannya. Saking dia bertanggung jawab atas domba-domba atau gembalanya, ya. Jadi luar biasa, Yesus yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kemudian dia menjadi warga kerajaan Allah di dalam Efesus 2:19. Dia masuk kumpulan di dalam warga kerajaan Allah, walaupun kita belum di dalam sorga. Nanti kita, kalau kita dipanggil Tuhan, kita masuk sorga, ya. Tetapi di dunia ini kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. KTP Bapak Ibu berubah, ya gitu. Ada tambahan, ya, selain KTP DKI atau KTP luar DKI, ada lagi KTP keluarga Allah, kerajaan Allah. Wow, ada KTP-nya, ya. Dan itu yang mempunyai KTP itu, dia berhak segala hak dan kewajibannya dikasih oleh Tuhan. Dan pada saat di surga nanti, dia juga punya hak sebagai warga kerajaan Allah. Wow. Jadi di bumi dia sebagai keluarga kerajaan Allah, bukan saja di surga tapi di bumi. Dan yang terusannya adalah dia menjadi bagian anggota tubuh Kristus. Roma 12:45 dikatakan, 45, bahwa dikatakan bahwa setiap orang percaya adalah tubuh Kristus dan kepala adalah Kristus. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara kita sebagai manusia, kita punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya hidung, punya mata, dan punya yang lain, itu terkoneksi dan terikat dan saling bergantung dan saling menopang. Kalau misalnya tangan, ya, Bapak Ibu Saudara mau naik motor gitu, ya, tetapi nggak punya otak, wah nggak bisa naik motor, ya. Atau mau makan, ya, tetapi nggak ada mulut, ya nggak bisa. Mau kasih kemana ini makanan, ya? Atau kita mau berangkat, kita nggak punya kaki, bagaimana bisa berangkat, ya, ya kan? Jadi semua terkoneksi. Bahkan juga telinga kita, kalau nggak ada telinga, gimana kita bisa mendengar, ya? Oh, bahkan yang paling jelek sekalipun, maaf cakap, misalnya bagian tempat pengeluaran kita, ya, pengeluaran dari kalau kita ke belakang, itu berguna. Kalau misalnya tidak ada itu, bagaimana ini? Perut kita tidak bisa dikeluarkan. Jadi semua berguna. Jadi kita menjadi anggota tubuh Kristus, saling melengkapi, saling menopang dan saling menolong, ya. Jadi supaya kita kuat menjadi manusia, tapi kepalanya adalah Kristus. Dan yang seterusnya adalah kita menjadi anggota keluarga Allah. Nah, anggota keluarga Allah adalah sebagai saudara seiman, ya. Di dalam gereja lokal, di dalam KT, di dalam gereja lokal, atau di dalam gereja secara universal, ya, kita adalah anggota keluarga Allah, anggota gereja Allah, ya. Wow, luar biasa. Itulah yang saya tahu, 4 hal. Kita menjadi kawanan domba Yesus, yang kedua menjadi warga kerajaan Allah, ya. Yang ketiga, bagian anggota tubuh Kristus. Yang keempat, menjadi anggota keluarga Allah. Wow,
itulah Tuhan memanggil kita dalam komunitas dunia yang lain. Baik, nah apa keuntungannya? Kenapa Tuhan memindahkan kita dari dunia itu masuk dalam secara pribadi, masuk di dalam komunitas keluarga Allah, kawanan domba, masuk dalam kerajaan sewarga kerajaan Allah dan sebagainya. Tentu ada maksud Tuhan. Amin. Ada maksud Tuhan itu, ya. Karena di tengah dunia ini, ingat dunia ini adalah dunia yang penuh dosa. Jadi kita butuh orang saudara dan saya. Itulah maksud Tuhan. Yang pertama adalah maksud Tuhan adalah supaya kalau Bapak Ibu sudah ada dalam lingkungan keluarga Allah, ya, di dalam gereja Tuhan, dalam KT, maka secara otoritas rohani ada perlindungan, ada penggembalaan, ada pengayoman daripada Tuhan melalui gerejanya, ya. Ada perlindungan. Itu perlunya kenapa Bapak Ibu Saudara masuk dalam gereja lokal. Ya, jangan coba-coba Bapak Ibu Saudara mengatakan, "Wah, saya bisa sendiri." Enggak bisa, Saudara. Ya. Yang penting saya dalam Tuhan, saya saat teduh, yang penting saya mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Tapi kalau saudara tidak punya keluarga kerajaan Allah, keluarga dalam satu gereja, satu saat saudara juga akan mengalami masa-masa yang sulit. Siapa nanti akan menopang saudara? Saat nanti akan terpengaruh oleh kondisi sekelilingnya, siapa yang menguatkan saudara? Itu perlunya kita punya keluarga, anggota keluarga gereja lokal. Yang kedua, supaya bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus lainnya kita saling membangun, ya, saling menopang untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, menjadi berkat, ya. Nah, kayak seperti ini, ya. Saya tidak bisa sendiri. Saya perlu ada sini Bang Boy, ada perlu Kak Tiara, ada perlu yang lain, ya. Nah, semuanya itu supaya apa? Bisa memberitakan Injil. Semuanya itu untuk apa? Supaya bisa memberitakan kerajaan Allah, ya. Saya perlu semua dan mereka juga perlu saya. Satu sama lainnya kita saling membutuhkan. Amin. Nah, yang ketiga adalah supaya kita di dalam masa-masa, nah, sebagai manusia, saudara, ya, Tuhan tidak menjanjikan kita tidak ada masalah. Kita pasti ada permasalahan, baik dalam keluarga, baik dalam pribadi, sekolah, di dalam keuangan, ya. Tetapi ketika kita ada komunitas, ketika kita ada gereja lokal, paling tidak memberi kekuatan, memberikan dorongan, menopang dan saling membantu jika kita ada persoalan, ada permasalahan. Kalaupun ada sakit penyakit, ada orang-orang yang menopang saudara. Saudara nggak sendiri, ya. Walaupun memang ada Tuhan, tetapi secara jasmani perlu orang yang memperhatikan saudara, perlu orang yang menopang saudara, ya. Nah, inilah supaya apa? Supaya ketika kita ada kesusahan, ada persoalan, dan juga ketika kita ada kesenangan, kita mau share kemana ini? Oh, kita teman-teman, ya. Jadi kalau ada berkat, ya, jangan lupa bagi-bagi, ya, bawa itu kita ke itu, ya, ke kantin, bawa ke ya, ya. Kalau ada berkat kasih yang lain, ya. Jadi juga men-sharing sukacita, ya. Jadi bukan saja masalah tapi sukacita di sharing. Nah, yang keempat adalah kenapa kita harus ada panggilan dipisahkan oleh di dunia masuk dalam komunitas atau keluarga Allah, karena supaya, ya, teman-teman kita ini supaya bisa menopang, memastikan dan mengingatkan kita dalam panggilan Tuhan, ya, baik secara pribadi maupun bersama-sama, ya, dan serta mengalami janji Tuhan di bumi dan di dalam kekekalan. Jadi ada yang mengingatkan, ada yang menopang, ada yang membangun, ada yang membuat saudara menjadi bertumbuh, ya, di dalam komunitas KT, dalam PA, di dalam kegiatan-kegiatan gereja, ya. Itu butuh, itu perlunya saudara, ya, supaya kita juga bertumbuh
di dalam panggilan Tuhan dan mengingatkan kita, kalau kita sudah agak sedikit jauh, teman, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh bro. Hati-hati, dunia begitu enak dan begitu sangat nikmat ya. Hati-hati bro, kita tetap masuk dalam panggilan bro. Oh ya, ingat, thank you ya udah ingatin saya. Nah begitu ya. Jadi itunya perlunya kita masuk komunitas keluarga supaya mengingatkan ya. Karena dunia ini begitu demikian rupa, begitu mengenakan, begitu membuat saudara nyaman, membuat saudara tidak berbuat apa-apa. Apalagi kalau saudara misalnya punya banyak kelebihan, nggak perlu saya teman, seolah-olah seperti itu ya. Nah, dunia sudah memberikan banyak hal, tapi saya mau kasih tahu ya, Tuhan ingin saudara masuk dalam panggilan, dalam pribadi maupun secara korporat bersama-sama ya. Karena kalau tidak, iblis akan menghancurkan hidupmu. Iblis akan membuat engkau lupakan panggilan dan membuat engkau jauh dan jauh, akhirnya imanmu menjadi tergerus, menjadi iman yang semakin jauh daripada Tuhan ya, sehingga akhirnya engkau mengalami masa-masa yang sulit, yang berkepanjangan ya. Mari kita bersama-sama kita mengerti bahwa Tuhan memisahkan kita dari dunia ini untuk masuk yang indah, masuk yang luar biasa secara jasmani dan secara rohani ya. Jadi kalau saudara ada di tengah gereja, di komunitas, di KT, itu nggak salah ya. Jangan coba-coba keluar dari komunitas atau dari KT ya, karena di situ juga kita tempat bertumbuh dan tempat saling mengingatkan, menopang dan menasehati ya. Puji Tuhan, maju terus Bapak Ibu teman-teman ya, supaya kita bersama di tengah, bahkan di tengah kondisi pandemi ini, di kondisi yang sulit ini, tetap kita punya pengertian dan punya panggilan di dalam Tuhan ya. Kita mengerti siapa diri kita, kita mengerti setiap status kita di dalam pribadi maupun secara korporat, dalam gereja lokal maupun gereja secara universal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Saya lebih dulu mau berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit. Saya mau berdoa, mari bagi yang sakit, mungkin sakit di kepala, mungkin sakit di dada, mungkin sakit di perut atau di kaki, taruhkan tanganmu di tempat yang sakit dan saya mau berdoa untuk bersama-sama menyatakan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau berdoa segala sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami ini Tuhan. Mungkin sakit kepala, mungkin sakit jantung, paru-paru, mungkin sakit bahkan infeksi virus, kuman, infeksi apapun, mungkin juga sakit rematik, mungkin sakit kanker juga. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh oleh kuasa, oleh bilur Yesus. Engkau sudah menerima kesembuhan. Percayalah, Yesus sudah menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami dampak dari pandemi COVID, mungkin dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam orang tuamu mungkin sulit dalam pekerjaannya. Aku berdoa supaya Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kuatkan mereka yang mengalami masalah pandemi, baik itu keluarga yang sakit COVID atau mungkin juga masalah pekerjaan atau usaha dan sebagainya, sekolah, pendidikan dan pekerjaan. Tuhan, Engkau topang mereka. Kami berdoa bagi yang tidak punya pekerjaan, punya pekerjaan. Bagi yang sekolah bisa melanjutkan ke sekolah lebih baik lagi. Bagi yang bekerja usaha, ada terobosan, ada kreativitas, ada inovasi-inovasi yang baru, ada terobosan keuangan demi nama Yesus Kristus. Saya juga mau berdoa bagi teman-teman yang mau bertobat dan mau menerima Yesus. Tidak cukup hanya percaya kepada Kristus, tapi harus menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mari yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, yang mau mengalami kelahiran baru, ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sekarang percaya bahwa Tuhan
sanggup mengubahkan hidup saya. Ampuni dosa saya, dan pada saat ini saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya sudah diselamatkan. Dalam nama Yesus. Baik, kita akan tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih atas malam hari ini, atas firman yang telah ditaburkan. Tuhan berikan kekuatan, ingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang berbeda, orang-orang yang sudah dipisahkan oleh dunia ini. Kami orang-orang yang hebat, yang luar biasa, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sungguh sangat baik. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biar berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus telah menyertai kita, setiap kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.